Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Setia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai komunikasi interpersonal terhadap tujuan dan manfaatnya, di sini saya ada sebuah video yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Setia. Di sini saya bersama Bang Romi. Ya, di sini saya sudah bersama Bang Romi, yaitu Ketua Organisasi Sanggar Seni Putra Nurul A'la. Di sini saya akan berbincang sedikit mengenai pengalaman yang didapat oleh Bang Romi semenjak menjabat sebagai Ketua Sanggar Seni Putra Nurul A'la. Bang Romi, boleh diceritakan nggak sedikit pengalaman yang didapat pada saat menjabat sebagai ketua Boleh. Kebetulan saya menjabat sekitar 2 periode, 2015 sampai 2017 hingga wisuda. Dan kalau pengalaman banyak, pengalaman dari penampilan, mau itu pengalaman dari latihan ataupun pengalaman bersama teman-teman gitu kan. Karena kan sanggar seni itu bukan hanya untuk kita mengaplikasikan seni kita yang ada di dalam diri kita, namun juga kekeluargaan banyak terdapat di situ. Terutama saya sendiri berada di perantauan dan itu sudah menjadi keluarga gitu. Dan pengalaman, kalau misalkan kita lihat dari penampilan, pengalaman itu pas mungkin penampilan ke Banda Aceh ya, itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa. Di tim Rapa Igeleng terfavorit saat itu kalau nggak salah tahun 2016 ya. Acaranya di Banda Aceh gitu. Kemudian kalau pengalaman yang lain itu mungkin pas menginap gitu, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Baik itu kita mengatur teman-teman kayak gitu kan, karena sebagai ketua kan harus mengatur teman-teman, nggak boleh kesana kemari, dan itu sangat luar biasa bersendaguranya dan sangat luar biasa pengalaman dalam hal itu sih. Jadi pengalamannya sangat luar biasa gitu ya. Bang, boleh ceritakan sedikit hal-hal yang menarik dalam hidup Abang semenjak menjabat sebagai ketua sanggar? Hal yang menarik itu adalah ketika memang karena kemarin tuh masih boleh kita 24 jam mungkin di dalam organisasi, terutama menginap di situ kayak gitu kan. Kalau saya menariknya di dalam hal menginap di situ sama teman-teman, dan itu bukan hanya sekedar nginap di situ, namun latihan kayak gitu. Kami latihan itu mungkin sampai jam 2, kadang jam 2 malam gitu kan. Dan setelah itu mungkin di dalam pengalamannya mungkin ya berkunjung ke makam Putra Nurul A'la yang ada di mana, di daerah Perlas sana, masuk ke dalam gitu. Pengalaman juga kan. Terus ya pas latihan seperti itu juga pengalaman yang bukan hanya sekedar latihan, namun juga keakraban sama kawan-kawan, makan, minum, semuanya lah sama-sama di sanggar itu ya. Bang, kalau organisasi itu kan pasti kalau menjabat ketua kan pasti ada menyampaikan visi dan misinya. Boleh diceritakan nggak misi dan misi Abang sebelum menjabat sebagai organisasi? Nah, di sini karena Abang menjabat 2 periode di dalam sanggar itu, jadi visi dan misi pertama itu pada tahun 2016 itu kan Abang tinggal melanjutkan visi dan misi dari ketua yang sebelum saya pastinya kan. Dan sebenarnya visi dan misi keseluruhannya itu sama aja. Mungkin yang membedakan pada saat menjabat saya adalah bagaimana kami bersama-sama nanti kemarin tuh ya, ini kan kemarin tuh ceritanya membawa seni itu ya, seni yang ada di Aceh ini dikenal di dunia luar gitu. Dan berangkat dari organisasi dan berangkat dari bidang kemahasiswaan, dan itu bukan hanya Acehnya yang membuat orang bangga, namun juga universitasnya ataupun
Institut YIN Langsanya. Ya. Bang, boleh nggak kasih pesan untuk anak muda sekarang? Karena kan banyak anak muda sekarang untuk masalah seni itu sudah dikurangkan. Karena banyak anak muda sekarang sudah mengikuti gaya-gaya luar negeri gitu kan, dari barat, cerita satu TikTok gitu kan. Coba abang kasih pesan untuk anak-anak muda sekarang untuk mereka biar bangkit terhadap seni yang ada di Indonesia. Oke, biar anak-anak muda ini semangat gitu ya terhadap seni. Memang itu berangkat dari ketertarikan terhadap seni tersebut dan memang hobi ya. Kita kalau misalkan include di dalam sebuah organisasi itu pasti karena kita cinta dengan apa yang kita jalani tersebut gitu. Contohnya seperti dalam berseni, baik itu seni vokal ataupun seni tari ataupun drama, puisi dan yang lain-lain. Itu memang harus kita lestarikan. Sebagai kita Aceh ini pada umumnya kan banyak sekali kesenian gitu ya. Terlebih itu seni tarian. Nah, tarian Aceh itu sangat luar biasa sekali gitu. Oleh karena itu harapannya terhadap kaula-kaula muda nih ya, anak-anak muda sekarang, kita itu harus melestarikan seni budaya kita ini, terutama kita di Aceh, agar seni dan budaya itu tidak akan pernah punah ataupun tidak akan pernah tidak akan pernah lekang oleh waktu gitu. Namun selalu diingat oleh generasi-generasi kita, dan kita harus semangat tentunya. Pesannya tetap di Aceh agar seni dan budaya itu tidak akan pernah punah ataupun tidak akan pernah tidak akan pernah lekang oleh waktu gitu. Namun selalu diingat oleh generasi-generasi kita, dan kita harus semangat tentunya. Pesannya tetap semangat ya bagi penggiat seni. Mudah-mudahan dengan seni dan budaya itu Aceh ini bisa lebih dikenal lagi oleh dunia luar pastinya. Oke. Sekian dari perbincangan kami berdua. Saya ucapkan ribuan terima kasih Pak Romi yang telah menyempatkan waktunya. Saya di sini Sandy Satria mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terhadap tujuan komunikasi interpersonal atau manfaat dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal tujuannya yang pertama adalah mengenai diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri adalah melalui komunikasi interpersonal. Komunikasi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita terhadap orang lain. Yang kedua adalah mengetahui dunia luar. Komunikasi interpersonal memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik, yakni kejadian-kejadian orang lain. Yang ketiga adalah menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang ingin menciptakan dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat adalah mengubah sikap dan perilaku. Dalam komunikasi interpersonal kita berupaya mengubah sikap dan perilaku orang lain. Singkatnya, kita banyak menggunakan waktu mempersuasi orang lain melalui komunikasi interpersonal. Yang kelima adalah bermain dan mencari hiburan. Bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan. Seringkali tujuan ini dianggap tidak penting, tapi sebenarnya komunikasi yang dimiliki perlu dilakukan karena bisa memberikan sesuatu yang lepas. Yang keenam adalah membantu. Psikiater, psikolog, klinik, dan ahli terapi adalah contoh profesi yang mempunyai fungsi menolong orang lain. Tugas-tugas tersebut sebagai besar dilakukan melalui komunikasi interpersonal. Adapun fungsi dari komunikasi interpersonal, salah satunya adalah yang pertama membangun dan mempertahankan hubungan baik antar individu. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, selesaikan masalah hubungan manusia. Dan yang kelima, mendapatkan gambaran yang lebih baik. Dan yang keenam, membantu jalan menuju kesuksesan. Jadi itulah
singkatnya terhadap tujuan dan manfaat dari komunikasi interpersonal.